Kembali lagi ke channel Kisi-Kisi Kisah. Kami akan mengkisahkan cerita-cerita kehidupan yang bisa kita petik hikmah dari setiap kisahnya. Selamat menyaksikan. Naila duduk di sudut ruang tamu. Tangannya meremas ujung bajunya dengan gemetar. Suara Bu Ratna memenuhi ruangan, tajam seperti pisau yang menyayat harga dirinya. Sudah 3 tahun menikah, tapi belum juga hamil. Apa gunanya jadi istri kalau tidak bisa memberi keturunan? Suara Bu Ratna terdengar sinis. Naila menundukkan kepala, menahan air mata yang hampir jatuh. Arman, suaminya, hanya duduk di sofa tanpa mengatakan apa-apa. Ia seakan menghindari tatapan Naila, seolah tak ingin terlibat dalam perdebatan yang sama setiap kali mereka datang ke rumah ibunya. Aku sudah bilang, Ma. Mungkin Naila butuh waktu. Arman akhirnya bersuara, meskipun suaranya terdengar lemah. Berapa lama lagi? Kamu pikir kamu bisa menunggu selamanya? Lihat saudara-saudaramu. Semuanya sudah punya anak. Jangan sampai nanti kamu menyesal. Arman. Bu Ratna menatap putranya tajam, seolah sedang memberi peringatan. Naila merasakan hatinya semakin hancur. Ia telah mencoba segalanya, berkonsultasi dengan dokter, menjalani berbagai pengobatan, tapi tetap saja hasilnya nihil. Satu hal yang membuatnya lebih sakit adalah sikap suaminya yang semakin lama semakin berubah. Dulu, Arman selalu membelanya. Dulu, Arman menggenggam tangannya dan berkata bahwa mereka akan menghadapi segalanya bersama. Tapi sekarang, sikap itu perlahan memudar. Naila bisa merasakannya. Setelah makan malam yang terasa begitu mencekik, mereka akhirnya pulang. Di dalam mobil, suasana begitu sunyi. Naila memberanikan diri untuk berbicara. Arman, sampai kapan kita harus terus begini? Suaranya nyaris berbisik. Arman menghela napas panjang. Aku juga tidak tahu, Nay. Aku hanya lelah dengan semua ini. Jawaban itu membuat dada Naila terasa sesak. Ia tahu, ini bukan hanya tentang mertua yang selalu menghinanya. Ini tentang Arman, suaminya sendiri, yang perlahan mulai menjauh darinya. Dan Naila tidak tahu apakah ia siap menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari-hari setelah pertemuan di rumah mertua terasa semakin berat bagi Naila. Arman tidak lagi sehangat dulu. Jika dulu ia selalu pulang tepat waktu, kini pria itu sering pulang larut malam dengan berbagai alasan. Aku ada urusan di kantor, jawabnya singkat setiap kali Naila bertanya. Awalnya, Naila mencoba memahami. Ia meyakinkan dirinya bahwa Arman hanya butuh waktu untuk berpikir. Namun, semakin lama, jarak di antara mereka semakin terasa nyata. Suatu malam, Naila terbangun dan mendapati tempat tidur di sampingnya kosong. Hatinya mencelos. Arman belum pulang. Dengan tangan gemetar, Naila mencoba menelepon. Tidak ada jawaban. Ia menunggu, berusaha melawan pikiran-pikiran buruk yang mulai menggerogoti kepalanya. Pukul 2 dini hari, suara pintu depan terbuka. Arman masuk dengan langkah pelan, seakan tidak ingin ketahuan. Tapi Naila sudah berdiri di ruang tamu, menunggunya. Arman, dari mana saja kamu? Tanyanya, suaranya bergetar. Arman terkejut melihatnya masih terjaga. Ia mengusap wajahnya, tampak lelah. Sudah malam, Nay. Kita bicara besok saja. Tidak, aku ingin tahu sekarang. Kamu selalu pulang terlambat. Aku merasa kamu menjauh dariku. Ada apa? Arman menghela napas panjang. Aku hanya butuh waktu sendiri. Nay, semua tekanan ini. Aku lelah. Naila menatap suaminya dengan pilu. Aku juga lelah, Arman. Tapi kita seharusnya menghadapi ini bersama. Alih-alih menjawab, Arman justru mengalihkan pandangan. Naila merasa ada sesuatu yang disembunyikan suaminya, tapi ia tak berani bertanya lebih jauh. Di dalam hatinya, ia tahu sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Hari itu hujan turun deras. Naila duduk di meja makan, menunggu Arman yang belum juga pulang. Ponselnya tergeletak di meja,
sunyi tanpa pesan atau panggilan masuk. Ketika akhirnya pintu terbuka, Arman masuk dengan wajah datar. Bajunya sedikit basah, dan ada aroma parfum asing yang tak pernah dikenakan Naila. "Kamu dari mana?" tanya Naila. Suaranya berusaha tetap tenang meski hatinya bergemuruh. Arman melepaskan jasnya dan menggantungnya di kursi. "Aku ada urusan," jawabnya singkat. "Urusan apa?" Naila mendekat, mencoba mencari kejujuran di mata suaminya. "Kamu makin menjauh dariku, Arman. Aku merasa seperti orang asing di rumah ini." Arman menatapnya lama sebelum akhirnya menghela napas. "Aku sudah menikah lagi, Naila." Dunia Naila seakan runtuh dalam sekejap. Napasnya tercekat, dan matanya membelalak tidak percaya. "Apa?" Suaranya hampir tidak terdengar. "Aku menikah dengan Dina," lanjut Arman tanpa ekspresi. "Aku butuh keturunan, dan dia bisa memberikannya padaku." Kata-kata itu menusuk jantung Naila lebih dalam dari yang bisa ia bayangkan. Lututnya melemas, dan ia harus berpegangan pada meja untuk tetap berdiri. "Jadi, aku tidak cukup?" tanyanya lirih. "Kita berjanji akan menghadapi semuanya bersama." "Kamu yang bilang itu." Arman membuang napas, seolah malas melanjutkan percakapan ini. "Aku tidak bisa terus menunggu, Nai. Ibuku benar. Aku harus mengambil keputusan." Air mata mengalir di pipi Naila. Hatinya hancur. Semua perjuangannya, semua cinta yang ia berikan, ternyata tidak cukup untuk Arman. Dalam keheningan yang menyakitkan, Naila akhirnya menyadari satu hal. Ini bukan lagi rumahnya. Arman bukan lagi miliknya. Dan ia harus mengambil keputusan sebelum semuanya semakin menyakitkan. Malam itu, Naila duduk sendirian di kamar, menatap kosong keluar jendela. Hujan masih turun, membasahi jalanan yang tampak suram di bawah cahaya lampu jalan. Hatinya terasa kosong. Semua yang selama ini ia perjuangkan, rumah tangga yang ia bangun dengan cinta dan kesabaran, hancur begitu saja. Arman telah memilih wanita lain, dan ia tak punya alasan lagi untuk tetap bertahan. Dengan tangan gemetar, ia meraih koper di sudut kamar. Satu persatu, ia mulai memasukkan pakaian dan barang-barang pribadinya. Setiap lipatan kain terasa seperti luka baru di hatinya. Ketika ia hampir selesai, pintu kamar terbuka. Arman berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Kamu mau kemana?" tanyanya datar. Naila menutup koper dengan suara berdebum pelan. Ia mengangkat wajahnya, menatap suaminya dengan mata yang masih basah oleh air mata. "Aku pergi, Arman." Suaranya bergetar. "Aku tidak bisa terus tinggal di sini." Arman menghela napas, lalu melangkah masuk. "Kamu tidak harus pergi, Nai. Kita bisa tetap tinggal serumah. Kamu tahu sendiri kan, ini bukan salahku." Naila menahan tawa pahit. "Bukan salahmu?" Ia mengulang kata-kata itu dengan getir. "Kamu mengkhianatiku, menikah dengan wanita lain tanpa memberitahu aku, dan kamu bilang ini bukan salahmu." Arman tidak menjawab. Matanya menghindari tatapan Naila, seolah tak ingin berhadapan dengan rasa bersalahnya sendiri. "Aku sudah cukup, Arman," lanjut Naila. "Aku sudah cukup menerima hinaan ibumu. Sudah cukup menangis setiap malam. Dan sekarang, aku memilih untuk berhenti menyakiti diriku sendiri." Arman masih diam. Tak ada kata maaf. Tak ada permintaan untuk bertahan. Itu semakin menegaskan bahwa keputusan Naila sudah tepat. Dengan langkah mantap, ia meraih koper dan berjalan keluar kamar. Setiap langkah terasa berat, tapi ia tahu ini satu-satunya jalan untuk menemukan kembali dirinya yang telah lama hilang. Malam itu, Naila meninggalkan rumah yang dulu penuh dengan kebahagiaan, membawa hatinya yang hancur dan tekad untuk memulai hidup baru. Langit Jakarta masih gelap saat Naila keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya. Udara dingin menusuk kulitnya, tapi hatinya lebih dingin dari apapun. Dengan koper di tangan, ia melangkah menjauh, meninggalkan kenangan yang dulu pernah ia sebut rumah.
Ia tidak tahu kemana harus pergi. Tidak ada tempat yang benar-benar bisa disebut sebagai pelariannya. Tapi ia tahu, ia tidak boleh kembali. Setelah beberapa saat berdiri di pinggir jalan, Naila menghubungi satu-satunya orang yang masih bisa ia percaya. "Laila, aku butuh tempat untuk tinggal," suaranya parau saat berbicara di telepon. Tanpa ragu, sahabatnya itu menjawab, "Datanglah ke apartemenku. Aku selalu ada untukmu." Naila menghapus air matanya dan segera naik taksi. Dalam perjalanan, pikirannya penuh dengan luka-luka yang baru saja ia terima. Arman memilih wanita lain. Pernikahannya berakhir dengan cara yang paling menyakitkan. Dan kini, ia harus memulai dari nol. Sesampainya di apartemen Laila, sahabatnya langsung memeluknya erat. "Kamu bisa menangis kalau mau," bisiknya. Dan untuk pertama kalinya sejak ia keluar dari rumah itu, Naila membiarkan air matanya mengalir tanpa tertahan. Malam itu, ia menangis sepuasnya. Tapi di balik air matanya, ada sesuatu yang mulai tumbuh, sebuah kekuatan baru. Ia tidak akan selamanya terpuruk. Ia akan bangkit. Ia akan menemukan kebahagiaannya sendiri. Hari-hari berlalu dengan lambat bagi Naila. Ia masih sering terbangun di tengah malam, merasa kosong dan sendirian. Tapi di sisi lain, ada kelegaan yang tak bisa ia jelaskan. Setidaknya, ia tak lagi harus menghadapi hinaan dan pengkhianatan di rumah itu. Di apartemen kecil milik Laila, ia mulai mencoba menjalani hidupnya sendiri. Setiap pagi, ia membantu sahabatnya memasak sarapan. Setiap siang, ia sibuk mencari pekerjaan. Dan setiap malam, ia menatap langit dari balkon, bertanya-tanya apakah ia akan benar-benar bisa bahagia lagi. Suatu pagi, saat ia sedang menelusuri lowongan kerja di ponselnya, Laila duduk di sebelahnya dengan secangkir kopi di tangan. "Kamu nggak bisa terus begini, Nay," katanya lembut. Naila menoleh. "Maksudmu?" "Kamu terlalu fokus mencari pekerjaan, tapi kamu lupa menikmati hidup. Ayo, ikut aku nanti malam. Ada acara networking di sebuah kafe. Aku punya kenalan yang mungkin bisa bantu kamu." Naila ragu sejenak. Ia tak yakin siap bertemu orang baru. Tapi melihat ekspresi serius Laila, ia akhirnya mengangguk. Malam itu, mereka pergi ke sebuah kafe bergaya klasik di pusat kota. Musik lembut mengalun, dan orang-orang tampak asyik berbincang sambil menikmati kopi. Naila merasa sedikit canggung, tapi ia berusaha tersenyum. Saat ia sedang menyesap tehnya, seseorang menghampiri meja mereka. Seorang pria berjas abu-abu dengan senyum ramah. "Laila, lama nggak ketemu," katanya, lalu menoleh ke arah Naila. "Siapa temanmu ini?" Laila tersenyum. "Ini Naila, sahabatku. Nay, kenalkan, ini Reza. Dia pemilik salah satu perusahaan desain interior di Jakarta." Naila menatap pria itu, lalu mengulurkan tangan. "Naila." Reza menyambut uluran tangannya dengan senyum hangat. "Senang bertemu denganmu, Naila." Dan tanpa Naila sadari, pertemuan itu akan menjadi awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih baik. Sejak pertemuan di kafe malam itu, Naila mulai mengenal Reza lebih dekat. Awalnya, mereka hanya bertukar obrolan ringan. Reza sering mengirim pesan, menanyakan kabar, bahkan menawarkan bantuan jika Naila membutuhkan sesuatu. Lama-kelamaan, Naila menyadari sesuatu. Reza berbeda. Tidak ada nada meremehkan dalam kata-katanya. Tidak ada tatapan menghakimi seperti yang dulu ia terima dari Bu Ratna. "Kenapa kamu baik sekali padaku?" tanya Naila suatu sore, saat mereka bertemu untuk makan siang. Reza tersenyum tipis. "Karena aku ingin." Jawaban itu sederhana, tapi membuat hati Naila bergetar. Hari-hari berlalu, dan Naila merasa lebih nyaman. Ia mendapatkan pekerjaan sebagai desainer interior di perusahaan lain, dan setiap kali merasa lelah, Reza selalu ada untuk mendengarkan. Suatu malam, saat mereka berjalan di taman kota setelah makan malam, Reza tiba-tiba berhenti dan menatap Naila dengan serius.
Aku nggak tahu apa yang pernah kamu alami, Naila, katanya pelan. Tapi aku bisa melihat luka di matamu. Naila mengerjap, terkejut. Aku nggak akan memaksamu cerita, lanjut Reza. Tapi aku ingin kamu tahu, aku ada di sini. Kalau kamu butuh seseorang untuk bersandar, aku selalu siap. Hati Naila terasa hangat. Sudah lama sekali sejak ada seseorang yang benar-benar peduli padanya tanpa syarat. Tanpa sadar, ia tersenyum. Senyum yang sudah lama ia lupakan. Mungkin kebahagiaan bukan sesuatu yang hilang darinya. Mungkin ia hanya perlu menemukannya kembali bersama seseorang yang tulus. Hubungan Naila dan Reza semakin erat dari hari ke hari. Mereka tidak pernah membicarakan masa lalu Naila secara mendalam, tapi Reza selalu ada saat Naila membutuhkannya. Pada suatu malam, mereka duduk di sebuah kedai kopi kecil di pinggir jalan. Hujan rintik-rintik membasahi trotoar, menciptakan pantulan lampu kota yang berkilauan. "Nai, kamu percaya seseorang bisa mencintai lagi setelah disakiti?" tanya Reza tiba-tiba. Naila terdiam sejenak, lalu mengaduk tehnya dengan pelan. "Aku nggak tahu, Reza. Aku takut." Reza mengangguk mengerti. "Takut apa?" "Takut jatuh. Takut terluka lagi." Naila menghela napas. "Dulu aku percaya kalau cinta bisa mengalahkan segalanya. Tapi ternyata, cinta saja nggak cukup." Reza tersenyum tipis. "Mungkin karena kamu belum bertemu orang yang tepat." Naila menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan baru. Reza tidak memaksanya, tidak menuntutnya untuk segera sembuh. Ia hanya ada di sana, dengan kesabaran yang membuat Naila merasa dihargai. Minggu demi minggu berlalu, dan Naila mulai membuka hatinya perlahan. Suatu hari, saat mereka berjalan di taman, Reza tiba-tiba berhenti dan menggenggam tangan Naila. "Aku serius sama kamu, Nai," katanya lembut. "Aku nggak akan menjanjikan sesuatu yang muluk-muluk. Tapi aku ingin kita coba jalanin ini bersama." Hati Naila berdebar. Ia bisa merasakan ketulusan di mata pria itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa aman. Dan di bawah langit senja yang mulai berubah jingga, Naila akhirnya mengangguk. Mungkin ini awal dari cinta yang baru. Cinta yang tidak penuh tuntutan, tapi penuh penerimaan. Hari-hari berlalu dengan begitu cepat. Hubungan Naila dan Reza semakin erat. Tidak terburu-buru, tapi penuh ketulusan. Reza tidak pernah menuntut apapun, dan itulah yang membuat Naila merasa semakin nyaman. Suatu malam, di sebuah restoran kecil yang mereka sukai, Reza menatap Naila dengan sorot mata yang lebih dalam dari biasanya. "Aku ingin menikah denganmu, Nai," ucapnya tanpa ragu. Naila terdiam, hatinya bergetar. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi terasa begitu bermakna baginya. "Kamu yakin?" Suaranya hampir berbisik. Reza tersenyum. "Aku yakin. Aku ingin kita sama-sama membangun hidup baru, tanpa bayang-bayang masa lalu. Aku mencintaimu, Naila." Mata Naila mulai berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka ada seseorang yang mencintainya setulus ini, setelah semua luka yang ia alami. Dengan hati yang penuh kebahagiaan, ia mengangguk. "Aku juga mencintaimu, Reza." Pernikahan mereka digelar sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat. Tidak ada pesta mewah, tapi ada kebahagiaan yang jauh lebih berharga. Untuk pertama kalinya, Naila merasa benar-benar dihargai sebagai seorang istri. Beberapa bulan setelah menikah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Naila mulai merasa lelah dan sering mual di pagi hari. Awalnya, ia mengira hanya kelelahan karena pekerjaan, tapi setelah didorong oleh Laila untuk memeriksakan diri ke dokter, ia mendapatkan kabar yang mengejutkan. "Nyonya Naila, selamat. Anda hamil." Dunia Naila seakan berhenti berputar. Ia menatap dokter dengan mata melebar. "Apa dokter tidak salah?" tanyanya lirih. Dokter tersenyum. "Tidak, hasilnya jelas.
Anda sedang mengandung. Air mata menggenang di mata Naila. Selama bertahun-tahun ia dihina karena dianggap mandul. Dan kini, Tuhan memberikannya keajaiban di saat ia sudah berhenti berharap. Saat memberitahu Reza, pria itu langsung memeluknya erat. Ini hadiah terindah. Nai, aku sangat bersyukur, bisiknya penuh haru. Naila menangis di pelukannya, bukan karena sedih, tapi karena kebahagiaan yang begitu besar. Ia akhirnya menemukan orang yang benar-benar tulus mencintainya. Dan kini, mereka akan segera menjadi sebuah keluarga kecil yang sempurna. Di saat yang sama, di tempat lain, seseorang sedang menyesali keputusannya. Di rumah yang dulu pernah Naila tinggali, Arman duduk termenung di ruang tamu. Pikirannya kacau, kepalanya dipenuhi kebisingan yang berasal dari mulut Dina, istrinya yang sekarang. Kenapa uang belanja bulan ini lebih sedikit dari biasanya? Suara Dina meninggi. Arman memijat pelipisnya. Bisnis lagi sepi. Dina, aku udah kasih sesuai kemampuan. Alasan. Dina mendengus. Dulu waktu sama istri pertama, kamu pasti lebih royal. Jangan pikir aku nggak tahu. Arman mendongak, menatap Dina dengan tajam. Jangan bawa-bawa Naila. Dina tertawa sinis. Kenapa? Kangen? Mau balikan sama dia? Jantung Arman berdegup kencang. Ia membenci kenyataan bahwa Dina bisa membaca pikirannya. Sejak berpisah dengan Naila, hidupnya terasa berbeda. Ia pikir menikah dengan Dina akan memberinya kebahagiaan lebih. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Dina jauh lebih menuntut, lebih egois, dan tidak pernah mau mengerti keadaannya. Ia sering mengeluh, menghambur-hamburkan uang, dan tidak pernah bisa menerima kekurangan Arman seperti Naila dulu. Arman mendesah panjang. Sesekali, ia mencoba mencari tahu kabar Naila lewat teman-teman lama mereka. Dan kabar terakhir yang ia dengar membuat hatinya semakin hancur. Naila sudah menikah lagi, kata seorang teman tempo hari. Arman hanya diam saat mendengarnya. Dan dia hamil sekarang. Hati Arman serasa dihantam palu. Dulu, ia meninggalkan Naila karena percaya wanita itu tidak bisa memberinya keturunan. Dan sekarang, Naila justru mendapatkan kebahagiaannya bersama pria lain. Ternyata, bukan Naila yang mandul. Ternyata, kebahagiaan Naila bukan bersama dirinya. Penyesalan datang menghantamnya tanpa ampun. Tapi semuanya sudah terlambat. Naila duduk di balkon rumahnya, menikmati semilir angin sore. Perutnya sudah mulai membesar, tanda bahwa kehidupannya yang baru benar-benar sedang berkembang di dalam dirinya. Reza datang membawa segelas susu hangat. Kamu harus banyak istirahat, katanya sambil meletakkan gelas itu di meja kecil di samping Naila. Naila tersenyum. Aku hanya ingin menikmati momen ini. Rasanya masih seperti mimpi. Reza duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya dengan lembut. Ini bukan mimpi, Nai. Ini kenyataan. Kita akhirnya sampai di titik ini, bersama. Naila menatap mata suaminya, menemukan ketulusan yang selalu membuatnya tenang. Ia tidak lagi memikirkan masa lalu, tidak lagi menyimpan luka yang dulu begitu dalam. Sesekali, ia mendengar kabar tentang Arman. Katanya, pernikahan pria itu dengan Dina tidak seindah yang dibayangkan. Dina bukan istri yang sabar, bukan istri yang pengertian. Arman akhirnya menyadari bahwa ia telah melepaskan seseorang yang seharusnya ia jaga. Tapi semua itu tidak lagi penting bagi Naila. Ia tidak butuh pengakuan dari siapapun. Ia tidak butuh penyesalan dari orang yang telah menyakitinya. Yang ia butuhkan hanyalah kebahagiaan yang kini telah ia genggam. Reza mengusap lembut perutnya. Aku nggak sabar melihat bayi kita lahir. Naila tersenyum. Aku juga. Di bawah langit senja yang indah, Naila menyadari satu hal. Ia telah menang. Bukan dengan balas dendam, bukan dengan membuktikan apapun kepada orang-orang yang dulu meremehkannya, tapi dengan menemukan kebahagiaannya sendiri. Dan kali ini, ia tidak akan melepaskannya.
Arman berdiri di balik kemudi mobilnya, menatap ke arah taman bermain dari kejauhan. Matanya terpaku pada sosok Naila yang tengah duduk di bangku taman, menggendong seorang bayi kecil di pelukannya. Di sebelah Naila, Reza berjongkok, menggelitik kaki kecil bayi itu hingga tawanya terdengar nyaring. Suara bahagia itu menusuk hati Arman lebih dalam dari yang ia kira. Naila tampak begitu bahagia. Senyumnya tulus. Matanya berbinar penuh cinta. Bukan senyum yang dulu sering ia lihat saat Naila bersamanya. Dulu, Naila lebih sering menunduk, berusaha menyembunyikan kesedihannya setiap kali ia atau ibunya menghina dan merendahkannya. Arman menggenggam setir dengan kuat. Dadanya sesak. Ia mengira kebahagiaan hanya bisa didapat dengan memiliki anak, walau itu dari wanita lain, dengan seseorang yang ia kira lebih baik dari Naila. Nyatanya, ia salah. Dina ternyata tidak lebih baik dari Naila. Bahkan jauh lebih buruk. Ia hanya mencintai uang, hanya menginginkan kenyamanan, dan ketika Arman mulai kesulitan, Dina dan anaknya meninggalkannya tanpa sedikit pun rasa kasihan. Dan sekarang, di saat ia benar-benar sendirian, ia baru menyadari apa yang telah ia sia-siakan. Naila, bisiknya lirih. Andai waktu bisa diputar, andai ia bisa menarik kembali keputusannya, ia tidak akan pernah meninggalkan wanita itu. Tapi sekarang semua sudah terlambat. Arman tahu, ia tak akan pernah bisa mendapatkan Naila kembali. Ia hanya bisa berdiri di tempatnya, menatap kebahagiaan yang seharusnya menjadi miliknya, tapi kini telah menjadi milik pria lain. Lalu, dengan langkah berat, ia pergi, membawa penyesalan yang akan menghantuinya seumur hidup. Hidup seringkali membawa luka yang tak terduga. Kadang, orang yang paling kita percaya justru menjadi yang paling menyakiti. Seperti Naila, yang harus menerima kenyataan pahit ketika suami dan keluarganya sendiri meragukan dirinya. Ia dihina, diremehkan, bahkan ditinggalkan hanya karena mereka menganggapnya tidak sempurna. Tapi kehidupan tidak berhenti di satu titik. Setiap luka yang datang bukan untuk membuat seseorang terpuruk selamanya, melainkan sebagai pelajaran agar ia menemukan kebahagiaan yang lebih baik. Naila pernah hancur, tapi ia memilih bangkit. Ia memilih melepaskan masa lalu yang hanya memberinya air mata dan berani melangkah menuju kehidupan yang baru. Dari sana, ia bertemu seseorang yang mencintainya tanpa syarat. Seseorang yang melihatnya sebagai wanita yang berharga, bukan sebagai seseorang yang harus memenuhi ekspektasi orang lain. Dan pada akhirnya, Tuhan menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih indah dari keikhlasan. Naila yang dulu dianggap mandul, ternyata justru diberi keajaiban setelah bertemu dengan pria yang benar-benar tulus. Bukan karena ia ingin membuktikan sesuatu kepada mereka yang pernah menghina, tapi karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari balas dendam, melainkan dari ketulusan dan keberanian untuk melangkah maju. Sementara itu, bagi Arman, cerita ini adalah pengingat bahwa tidak semua penyesalan bisa diperbaiki. Ia memilih meninggalkan seseorang yang setia kepadanya, hanya untuk menemukan bahwa pilihannya tidak membawa kebahagiaan yang ia harapkan. Ketika akhirnya ia menyadari kesalahannya, semuanya sudah terlambat. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang membalas luka dengan dendam, melainkan tentang menemukan orang yang benar-benar bisa menerima kita apa adanya. Bahwa yang terlihat buruk di mata manusia, belum tentu buruk di mata Tuhan. Dan yang paling penting, kisah ini mengajarkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan cinta yang tulus, cinta yang tidak menuntut kesempurnaan, tapi saling melengkapi dalam ketidaksempurnaan.